Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kegunaan dan keterbatasan laporan posisi keuangan, serta klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca yang menyajikan informasi saldo aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada saat tertentu memiliki kegunaan dan juga memiliki keterbatasan sebagai berikut. Kegunaan laporan posisi keuangan adalah yang pertama, dengan menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca menyediakan suatu dasar untuk menghitung rate of return dan mengevaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, analis juga menggunakan informasi dalam neraca untuk menilai suatu risiko dan aliran kas di masa depan perusahaan. Dalam hal ini, analis menggunakan laporan posisi keuangan untuk menilai likuiditas perusahaan, solvabilitas perusahaan, serta fleksibilitas perusahaan. Likuiditas perusahaan menunjukkan seberapa cepat aset perusahaan terkonversi menjadi kas. Kreditor tertarik pada rasio likuiditas jangka pendek seperti rasio kas atau setara kas dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini menunjukkan apakah suatu perusahaan akan memiliki sumber daya untuk membayar kewajiban sekarang dan yang jatuh tempo. Demikian juga pemegang saham menilai likuiditas untuk mengevaluasi kemungkinan pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan di masa yang akan datang. Secara umum, semakin tinggi likuiditas perusahaan, semakin rendah risiko kegagalan perusahaan. Solvabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya ketika jatuh tempo. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memiliki hutang jangka panjang yang relatif tinggi terhadap asetnya, perusahaan ini memiliki solvabilitas yang rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang serupa dengan memiliki hutang jangka panjang yang rendah. Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi relatif lebih berisiko sebab perusahaan tersebut akan membutuhkan lebih banyak aset untuk memenuhi kewajiban tetap, yaitu membayar bunga dan pokok hutang. Fleksibilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan waktu aliran kas sehingga perusahaan dapat merespon kebutuhan dan kesempatan yang tidak diharapkan. Likuiditas dan solvabilitas mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki fleksibilitas keuangan mungkin akan terbebani dengan hutang dan perusahaan memiliki sedikit atau tidak memiliki sumber kas untuk membiayai ekspansi atau untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Suatu perusahaan dengan fleksibilitas keuangan yang tinggi lebih bisa bertahan dalam situasi yang tidak baik untuk pulih ketika ada rintangan atau kemunduran yang tidak diharapkan dan untuk mengambil keuntungan atas kesempatan investasi yang menguntungkan yang tidak diharapkan sebelumnya. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi fleksibilitas keuangan perusahaan, semakin rendah
risiko kegagalan. Sekarang kita membicarakan keterbatasan laporan posisi keuangan. Beberapa keterbatasan dari laporan posisi keuangan adalah: yang pertama, sebagian besar aset dan liabilitas perusahaan disajikan sebesar harga historis. Sebagai akibatnya, informasi yang tersedia dalam laporan posisi keuangan sering dikritik sebagai tidak melaporkan suatu nilai fair value yang relevan. Misalkan suatu perusahaan memiliki minyak mentah dan gas alam yang mengalami kenaikan harga. Namun, perusahaan melaporkan kenaikan harga ini hanya jika perusahaan menjual aset tersebut. Yang kedua, perusahaan menggunakan judgement dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Misalkan, estimasi jumlah piutang yang dapat ditagih, umur manfaat dari aset tetap, banyaknya produk yang diterima kembali berdasarkan perjanjian warranty. Yang ketiga, neraca tidak melaporkan banyak item yang tidak dapat dicatat secara objektif. Misalkan, pengetahuan dan keterampilan karyawan untuk mengembangkan suatu produk baru merupakan aset perusahaan yang penting. Namun, perusahaan tidak dapat mengukur secara andal nilai dari karyawan, sehingga perusahaan tidak mengakui item-item tersebut dalam laporan posisi keuangan. Demikian juga, banyak liabilitas dilaporkan dengan cara off balance sheet. Sekarang kita membahas manfaat klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Akun-akun laporan posisi keuangan diklasifikasikan. Suatu laporan posisi keuangan mengelompokkan item-item yang serupa sehingga menghasilkan subtotal. International Accounting Standard Board menunjukkan bahwa bagian-bagian dari laporan posisi keuangan lebih informatif dibanding dengan nilai totalnya. International Accounting Standard Board membatasi pelaporan perhitungan total seperti total aset, net asset, serta total liabilitas. Sebagai gantinya, perusahaan harus melaporkan dan mengklasifikasikan items individual yang cukup detail untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas di masa yang akan datang. Klasifikasi seperti itu membantu pengguna laporan keuangan mengevaluasi likuiditas dan fleksibilitas, profitabilitas, dan risiko perusahaan. Sekarang kita membicarakan cara klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Untuk mengklasifikasikan item-item dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan item-item dengan karakteristik yang serupa dan memisahkan item-item yang berbeda karakteristiknya. Sebagai contoh, perusahaan harus melaporkan secara terpisah aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan karakteristik likuiditas yang berbeda. Sebagai contoh, menyajikan secara terpisah kas dengan persediaan. Aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam kegiatan utama perusahaan atau kegiatan lain. Sebagai contoh, melaporkan secara terpisah persediaan dari property, plant, and equipment. Perusahaan juga memisahkan antara aset untuk operasional disajikan terpisah dari aset yang dimiliki untuk investasi
serta aset yang ada pembatasan seperti fasilitas yang disewa. Liabilitas yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktu, misalnya perusahaan melaporkan secara terpisah, account payable, dan hutang pensiun. Sekian dan terima kasih.